Teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore hari ini? Ngahulang gitu jawaban teh. Coba suaranya yang kompak, yang semangat. Apa kabar semuanya sore hari ini? Teman hijrah. Takbir. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Segala puji bagi Allah yang sore hari ini Allah mudahkan kita untuk duduk ke tempat ini, untuk melangkah ke masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah teman-teman menuju masjid ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita pun berharap kepada Allah, semoga teman-teman yang barangkali sore ini ada yang sedang punya persoalan dalam hidupnya, ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang gelisah, ada yang sedang sakit hati karena Rahim Bayang baru nikah kemarin. Mungkin akhwat agak sedikit kecewa gitu ya. Mungkin juga ikhwan karena Dinda Haunya juga menikah ya. Dan dengan segala bentuk kegelisahan yang sudah terjadi sore ini ataupun kemarin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita semua. Dan jujur sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka ciri yang paling pertama yang melekat pada orang tersebut adalah yusib minhu. Allah akan uji dirinya. Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah akan hadirkan kesulitan-kesulitan yang justru dengan kesulitan itu membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian, kalau ada di antara teman-teman yang sedang punya masalah, sedang punya persoalan, tapi ketika diberikan persoalan itu membuat kita semakin dekat taat kepada Allah, maka demi Allah Ahilman sampaikan, itulah momentum yang paling baik dalam kehidupan teman-teman. Saya ulangi ya, kalau ada di antara teman-teman yang sedang punya masalah, mohon maaf, mungkin ada di antara teman-teman yang karena corona kemarin di PHK dari pekerjaannya. Ada atau tidak? Numana jelemana? Orang kita. Mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang berkurang salary atau gajinya, mungkin ada yang usaha, yang bisnis tapi tersendat profit dan segala macamnya. Percayalah, di saat kita sulit, tapi dalam keadaan sulit itu membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah, itulah waktu terbaik dalam kehidupan kita. Sampai Nabi itu pernah berkata seperti ini, yang aku takutkan dari umatku bukan kekurangan harta. Yang aku takutkan dari umatku bukan keadaan miskin. Yang aku takutkan dari umatku bukan keadaan susah, bukan kata Nabi. Tapi yang aku khawatirkan dari keadaan umatku adalah saat mereka diberikan keberlimpahan dalam kehidupan tapi mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Nabi takutkan. Maka mohon maaf lahir batin ya, kalau teman-teman lagi sulit, lagi susah, kena musibah, ada ujian, tapi dengan cara itu sujudnya lebih lama, doanya lebih khusyuk, sholatnya lebih rajin, ngajinya lebih bagus, maka itu adalah kesempatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin karena corona kemarin, mungkin ini ya, ada yang gak jadi nikah mungkin. Ada apa enggak kira-kira? Ini kesempatan buat ikhwan, kalau antum mau nikah sekarang, lagi ada diskon efisiensi sebenarnya sekarang. Biaya catering agak berkurang gitu ya, kumpul-kumpul agak terjaga dan segala macam. Ini kesempatan. Atau malah mungkin ada yang tidak sama keadaannya dengan keadaan yang normal, tapi menjadi bagian untuk bisa mendekat kepada Allah. Ini adalah kebaikan. Makanya kalau Ahilman suka bilang begini, kalau teman-teman sedang diuji, sedang ada masalah, justru kalimat pertama yang harus dihadirkan itu adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ada nggak di antara teman-teman ketika tes misalnya masuk seleksi perusahaan nggak keterima, misal tes CPNS nggak keterima, kira-kira kalimat yang keluar di lisan kita apa biasanya? Apa biasanya?
Tiba-tiba ada pengumuman, nggak lulus kita teh. Apa? Yang keluar kata-katanya apa? Ah, iya mah tebalik ya. Pasti iya mah, nu menang nu boga orang jero iya mah. Ada yang sering kali begitu? Ada? Contoh, teman-teman lagi ngincer seseorang yang teman-teman sukai. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba di Instagram story-nya dia sudah upload undangan nikah dengan laki-laki lain. Apa yang teman-teman katakan? Ah, ia menang pelet pasti ya. Teman-teman akhwat, misal ada ikhwan yang kita sudah banyak bersandar kepadanya, berharap kalau dia yang akan jadi suami kita, tiba-tiba dia malah milih perempuan lain. Dan kita tahu menjelang dia mau menikah, kalimat apa yang kita keluarkan? Naon kalimatnya? Nah, hanya milih nuki. Dan mending aku ya Ustaz. Dan mending aku kemana-mana tuh. Mohon maaf ya. Kalau ada di antara kita yang mungkin bekerja, desain, atau mungkin apapun lah yang bikin kecewa, kadang kata-kata yang keluar tuh bukan alhamdulillah ya. Tapi kata-kata yang keluar tuh kata-kata yang kurang baik. Suuzon, nyalahin keadaan gitu ya. Nyari kambing hitam. Padahal, Allahu Akbar. Padahal, teman-teman tahu surat Ibrahim ayat 7. Ahilman yakin ini hafal semua ayatnya. Tentang perintah bersyukur. Wa idh ta'adzana rabbukum la'ing syakartum la'azidannakum wa la'ing kafartum inna azabi lasyadid. Teman-teman tahu ayat ini turun karena apa asbabun nuzulnya? Allahu Akbar. Ternyata ayat ini asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat, dikisahkan ketika Nabi Musa alaihi salam itu ditinggal oleh pasukannya. Kebayang nggak? Nabi Musa sedang ditinggal oleh pasukan, tiba-tiba turun ayat. Turun ayatnya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Lagi kehilangan pasukan, sedang kehilangan banyak pasukan, tiba-tiba Allah memerintahkan bersyukur. Kan logika kita barangkali nggak nyambung gitu loh. Sedang kehilangan kok malah suruh bersyukur. Ternyata apa hikmahnya? Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa alaihi salam itu kehilangan pasukannya, kemudian beliau merenung, meminta kepada Allah, kemudian Allah tolong dirinya dan membuat dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, jangan kaget. Manusia itu, kita itu kebanyakan. Manusia itu, kita itu kebanyakan bisa dekat dengan Allah ketika sedang punya masalah atau ketika sedang tidak punya masalah. Kita sujudnya lebih lama ketika lagi punya masalah atau ketika sedang tidak punya masalah. Teman-teman, kangen kajian teman hijrah pas lagi ada corona atau pas lagi nggak ada corona? Itu kan kangen bener Ustadz. Ke masjid kan kemarin beberapa bulan lalu kita nggak boleh ke masjid kan, nggak bisa taraweh di masjid, nggak bisa mabit iktikaf. Kangen apa enggak? Saat can corona kemana hungkul mana? Betul apa enggak? Teman-teman kangen nggak silaturahim bertemu dengan sahabat-sahabat? Teman-teman cipika kiri cipika benernya cipika naon sih? Cipika cipiki ya, ketemu salaman sama teman-teman, bener nggak? Pengen silaturahim ngumpul-ngumpul. Mungkin Allah nanya dulu sebelum ada corona, kalau ada teman kita yang sakit, kadang-kadang kita cuma ngucapin syafakallah, itu pun di WhatsApp doang, betul apa enggak? Ya kan? Ada yang meninggal, kita ngirim apa biasanya? Ngirim stiker naon? stiker kieu teu maot ieu mah manya aya nu maot dikieukeun. Ada yang meninggal, kita bisa datang, kita bisa takjiah, kita bisa silaturahim.
Tapi kadang kita memilih hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, itu pun kopas. Iya nggak sih? Dari chat yang di atas, iya nggak? Sekarang kita nggak bisa ngapa-ngapain, kemana wae atau gaya. Jadi artinya gimana Ustadz? Justru Allah menyimpan banyak hikmah dari corona, dari musibah yang terjadi pada kehidupan kita. Maka teman-teman sekalian, ini berkali-kali Ahilman sampaikan ya. Kalau ada di antara teman-teman yang sedang sulit, yang sedang dalam keadaan sempit hari ini, percayalah, itu semua akan berbuah hikmah, akan menjadi berkah kalau membuat teman-teman bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mulai Sabtu ini, kajian perdana hari Sabtu, walaupun kemarin hari Kamis kita juga sudah mulai kajian fikih ya. Tapi notabene alhamdulillah kita mulai kajian Sabtu ini, mudah-mudahan ini cara kita untuk menyampaikan pesan kepada Allah bahwa demi Allah kita sudah rindu untuk bisa berkumpul bersama seperti ini. Betul apa enggak? Mudah-mudahan Ahilman berdoa kepada Allah, teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman tetap optimis ya, tetap husnuzon sama Allah. Tidak mungkin Allah memberikan beban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuan manusia itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hati-hati ya, jangan pernah suuzon sama Allah. Jangan pernah suuzon sama Allah. Karena yang membuat hidup kita sulit itu bukan keadaan kita. Yang membuat kita sulit bukan persoalan kita. Yang kadang membuat kita sulit adalah sikap hati kita selalu berprasangka buruk sama Allah dengan keadaan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya adalah husnuzon, berbaik sangka sama Allah. Ahilman, gimana caranya berbaik sangka sama Allah? Kadang-kadang suka susah. Caranya simpel saja, ada 3. Pertama, yakinkan semua yang datang dari Allah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Surat Al-Baqarah 216. Kamu menganggap sesuatu itu buruk, padahal di mata Allah itu baik. Kamu menganggap sesuatu itu baik, padahal di mata Allah itu buruk. Maka untuk semua yang terjadi, apapun itu, katakan di hati kita, is the best for me. Ini yang terbaik bagi saya. Is the best for me. Teman-teman sudah bekerja mungkin bertahun-tahun di perusahaan A. Karena pandemi tiba-tiba di PHK. Nggak dapat pesangon lagi. Nggak dapat THR lagi. Kalau bicara nyesek, nyesek banget A. Tapi katakan kepada Allah, is the best for me. Ini yang terbaik bagi saya. Teman-teman akhwat, mungkin ada yang berencana menikah dengan seseorang, tapi dia pergi tanpa alasan. Hanya mengatakan satu alasan saja, kamu terlalu baik buat aku. Dan itu pernyataan yang kadang-kadang kita juga sulit menjawabnya seperti apa kan. Coba teman-teman kalau ada yang ngomong gini, kamu terlalu baik buat aku, apa jawabannya kira-kira? Liurnya. Ahilman sampai sekarang belum tahu jawaban apa yang pas buat menjawab pernyataan seperti itu. Rek ngajawab misalnya gini, kamu terlalu baik buat aku. Ya, aku kan lebih baik buat kamu. Kan tengah oke mun gitu banyak. Terlalu merendah juga susah gitu jawabannya. Udah, tiba-tiba dia pergi tanpa alasan. Mungkin buat teman-teman ini kondisinya sangat sakit. Apalagi kemana-mana udah dibawa. Fotonya pernah mampir di feed Instagram kita. Rek dihapus kebayang-bayang masih ada memorinya. Apalagi sekarang Instagram suka ada kan ya, memori 3 tahun yang lalu gitu ya. Tiba-tiba yang keluar itu waktu teman-teman makan nasi goreng kehujanan teh. Itu kan momen-momen paling romantis, kehujanan, bitis, semua duit segala rupa teh. Tiba-tiba keluar 3 tahun yang lalu. Padahal dia sudah pergi. Kadang-kadang kita jadi sakit bawaannya memang gitu. Tapi ya sudah, is the best for me, ini yang terbaik bagi saya. Mungkin bukan dia yang akan menjadi penyempurna bagi hidup kita. Ada orang lain.
Saha teuing atuh. Kumaha Allah we eta mah da kita apal atuh. Cuman sikap pertamanya langsung. Bisa jadi mungkin putus itu bukan yang kita inginkan, tapi Allah yang inginkan itu. Mungkin bersama kita ngerasa bahwa mohon maaf ya, mungkin di sini ada yang udah menikah, tapi dengan akhwat atau dengan pasangan yang kita nggak pernah kenal sebelumnya. Di teman hijrah ada loh, ada. Di antara ofisial kita yang ta'arufnya insya Allah ya singkat sekali. Bahkan dulu mungkin dia teman kuliah bareng, nggak nyangka kalau dia pada akhirnya menjadi pasangannya. Yang paling ngocak ada kisahnya luar biasa. Dulu waktu kuliah, si Ahwat ini pacaran dengan temennya. Dia pacaran dengan temennya. Sekarang dia nikah. Opatan lain gitu maksudnya. Jadi dia nikah, waktu itu dia nganterin pacaran sama temennya. Sekarang dia nikah. Sampai dia suka cerita, kok dulu kita pacaran bareng kan? Aku sama yang lain, kamu sama yang lain. Ternyata sekarang ini kita nikah. Misteri. Kita nggak pernah nebak, kok bisa begini ya? Iya. Makanya sikap pertama dari kesulitan itu apa coba? Husnuzon sama Allah. Husnuzon sama Allah. Teman-teman mungkin dulu kuliahnya perikanan, mungkin. Jurusan perikanan. Tiba-tiba sekarang kerjanya jadi marketing. Jualan lauk. Kan perikanan ya. Perikanan tiba-tiba sekarang jadi marketing di bank. Kan gak nyambung. Dulu ngurusin kolam, sekarang jadi jualan marketing produk pembiayaan perbankan. Kan gak nyambung. Tapi katakan kepada Allah, memang ini skenario yang terbaik dari Allah. Makanya mohon maaf teman-teman yang sedang kuliah ya, kan mungkin ada yang mau kuliah ya. Kadang-kadang yang kuliah suka mikir gini, kalau aku ambil jurusan ini nanti aku akan kerja apa? Suka gitu kan? Demi Allah saya sampaikan, hampir 65% kebanyakan jurusan anak naon, kerjaan anak naon. Betul apa enggak sih? Banyak gak di antara teman-teman yang ngerasa kayak gitu? Ustadz aku teh dulu jurusan hukum. Terus kumaha? Iya aku teh pengen belajar bagaimana jadi advokat. Aina non profesina advokat. Advokat naon? Ngegosip kan advokat, oke. Menjudge tentang orang lain gitu ya. Jadi hukum tapi tiba-tiba sekarang mohon maaf ya jadi admin, jadi accountant dan segala macam. Kita nggak pernah bisa nebak, nggak pernah bisa nebak. Kita kan hanya bisa berikhtiar aja. Pada akhirnya hasil siapa yang menentukan? Yang menentukan hasil siapa? Allah. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Kita hanya bisa berikhtiar. Pada akhirnya hasil Allah yang menentukan. Sikap pertama husnuzon itu adalah katakan, ini yang terbaik bagi saya. Yang kedua, cara husnuzon itu adalah la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah memberikan beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Please mulai hari ini jangan pernah membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Please. Kita teh kadang-kadang mohon maaf ya, suka membandingkan masalah kita sama masalah orang lain. Kadang-kadang keluar katanya seperti ini. Kamu mah enak. Aku mah nggak enak. Kumaha? Nggak bisa. Kita nggak bisa ngukur persoalan kita dengan persoalan orang lain. Kenapa? Karena setiap orang punya takaran masalah masing-masing. Teman-teman lihat Ahilman hari ini. Coba menurut teman-teman Ahilman salah apa enggak? Lihat wajah Ahilman, lihat. Menurut teman-teman Ahilman punya masalah apa enggak? Kelihatan kan banyak masalah kan? Tapi apakah harus saya mengumbar masalah saya ke teman-teman? Banyak gak di antara teman-teman kalau ada masalah bawaannya pengen mengupdate masalah kita di sosial media? Banyak apa enggak? Banyak. Cek mohon maaf ya, sosmed teman-teman lebih banyak mengumbar persoalan atau lebih banyak mengumbar nikmat kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punten, jamaah teman hijrah, punten. Kalau masih ada yang bikin status di story Instagramnya, lapar. Lamun aya keneh. Kalau masih ada yang bikin status, apa tadi? Lapar, masih ada. Kalau storynya masih ada, tolong dihapus. Atau kalau ada di antara teman-teman yang mungkin bikin status tuluh atau ngantuk gitu misalnya, tolong dihapus.
Teman-teman, komunikasi kita itu energi bagi orang lain. Mungkin buat teman-teman ketika bilang huf lapar teh nggak jadi masalah. Buat Ahilman jadi lapar sorangan. Bawaannya kita pengen ngirimin makanan kan. Masalahnya semua sekarang sedang kelaparan gitu loh. Orang gesarua kelaparan. Kamu bikin status kelaparan, kita bikin status kelaparan, terus gimana gitu loh. Kita nggak bisa ngumbar itu teman-teman. Dan kalau teman-teman ada yang sedang dikasih persoalan dalam hidup, yakini bahwa teman-teman yang mampu. Ya Allah, kenapa ya aku bebannya berat banget? Karena Allah tahu teman-teman yang mampu. Hilman, kenapa kamu diberikan ujian ini? Kenapa yang lain enggak? Karena Allah tahu kamu mampu. Ada teman-teman lain yang mungkin usia 21 udah nikah. Kok teman-teman udah 28 belum? Halo? Halo? Yang lain 21 sudah nikah, teman-teman 28 belum. Gak usah ngeluh, karena Allah tahu teman-teman di usia 21 barangkali belum mampu. Mungkin Allah berikan waktunya bukan di 28, bukan di 29. Kapan? Mungkin 30, mungkin 35, mungkin 45, mungkin tekawin-kawin gitu. Kalau di bawah riuh, hidup ieu mah tuh naon? Ustadz, nah hanya aku ketemu si A nggak jadi wae, ketemu si B nggak jadi wae. Mungkin kata Allah belum saatnya. Ingat ya, pernikahan itu bukan perlombaan. Catat buat status ya, catat ya. Si poho ya Ahilman ya. Daripada teman-teman nyiun TikTok kituan gitunya, nges ima nyiun status ya. Kan ayo gara-gara ada yang nanya nikah kapan gitu kan. Oh lah laguna eta anu gitulah. Daripada kikituan ya. Catat ya, pernikahan itu bukan perlombaan, bukan berarti yang lebih cepat lebih baik, tapi pernikahan itu urusan kesempatan dan momentum. Siapa yang mau menggerakkan kebaikan, maka dia akan memudahkan jalannya untuk menemukan kebaikan itu. Jadi ulah ngukur, kamu mah enak ya masih muda udah nikah. Kamu nggak enak dong kalau gitunya. Kamu mah udah tua belum nikah kan gak enak juga kalau gitu. Terus kumaha emang tiba-tiba kalau teman-teman bilang dia udah nikah kita belum nikah tiba-tiba datang calona gitu. Tara, ini calon kamu. Benar kan gak begitu gitu. Yang ujungnya kita hanya meratap, hanya melihat. Sok teman-teman mohon maaf. Sering datang ke undangan teman kita nikah sering. Yang Ahilman tanyakan teman-teman datang ke sana tulus mendoakan atau hanya ingin sekedar membandingkan cateringnya? Teman-teman datang nih ke nikahan teman kita, kan nggak sedikit ya lisan kita ngomong gini, salaman sih, salaman, datang salaman, selamat ya, nyokot daging, asinan, kerupuk, di tukang kan ketemu teman kita, apa? Kok mau ya dia sama dia ya? Emang kumaha? Atuh pelong lalaki ini mendigoreng patut gitu. Dah aku mah nggak mau lemon gitu. Kadang salamannya kan 2 menit 3 menit tapi ngagibahna sajam tah. Terus kita bandingin lagi sama teman kita yang udah nikah yang lain. Jadi gimana? Mendingan aku mah memang lagi nyari yang pas aja sih buat aku. Aku mah nggak mau kayak si itu. Kenapa gitu? Menang-nang goreng patut gitu. Mendingan kita makan nyantainya. Kan kata Ahilman lagi mutiara kan ketemu dengan mutiara kan ya. Mungkin kita teh mutiara. Mutiara buruk berenan. Jangan ketemu. Jangan menggibah gitu. Udah gitu. Tulusin. Allah tuh ngasih beban ke kita sesuai dengan kemampuan kita. Makanya teman-teman yang sudah menikah hari ini, mohon maaf ya. Yang sudah menikah hari ini, ada yang sudah menikah di sini? Yang belum jangan ngaku-ngaku udah nikah. Ustadz, saya udah nikah kok, pasangan saya nggak sesuai dengan apa yang saya mau ya. Jangan pernah bilang gitu. Karena Allah sedang memberikan kadar dan takarannya sesuai dengan apa yang seharusnya bagi kita. Allah itu selalu memberikan sesuatu kepada kita sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Saya ulangi, Allah itu selalu memberikan sesuatu kepada hambanya sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau sesuai kebutuhan, berarti apa yang kita terima sesuai
yang terbaik dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai katakan apapun hari ini, beban seberat apapun, sulit sesulit apapun, keadaan segelisah apapun, katakan sama Allah, ya Allah, Engkau memang percaya kepada hamba bahwa hamba yang bisa menanggung beban ini. Ada di antara teman-teman yang mungkin diuji sama orang tuanya, mungkin. Ada yang diuji oleh ayahnya, ada yang diuji oleh ibunya, ada yang diuji dengan adik dan kakaknya, ada yang diuji dengan bibi dan pamannya, ada yang diuji dengan seseorang yang dekat dalam hidupnya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, apapun itu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan yang ketiga, agar kita bisa husnuzon dengan keadaan kita adalah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Itu janji Allah kepada kita. Tidak akan mungkin Allah berikan beban, kecuali di balik itu Allah berikan kemudahannya. Maka untuk yang sudah terjadi, untuk yang sedang terjadi tentang diri kita di masa lalu atau yang sudah terjadi, sudah mulai kita katakan kepada kejadian itu, how you like that? Bagaimana kamu bisa seperti itu? Dan seperti hari ini teman-teman berbeda dengan teman-teman yang dulu. Kalau dengan virus corona yang selama 3,5 bulan menimpa kita, tapi tidak memberikan perubahan dalam kehidupan kita, maka butuh cara apa lagi yang Allah akan hadirkan kepada kita agar diri kita berubah, agar diri kita berpindah dari keadaan kita yang dulu menjadi keadaan kita yang lebih baru hari ini. Bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu tipis. Kalau di sekolah dikasih pelajaran dulu, baru ada ujian. Kalau dalam hidup dikasih ujian dulu, baru kita mendapatkan pelajaran. Jangan sesali apa yang pernah terjadi, tapi evaluasilah apa sebab kesulitan itu terjadi pada kehidupan kita. Ahilman sangat percaya bahwa Allah itu selalu ingin hambanya mendapatkan kebaikan. Betul apa enggak? Mohon maaf ya, saya ulangi. Ahilman meyakini Allah itu selalu menginginkan hambanya mendapatkan kebaikan. Artinya, kalau ada di antara hamba Allah, ada di antara manusia yang dalam hidup mendapatkan kesulitan atau mendapatkan keburukan atau mendapatkan kesengsaraan, itu karena Allah atau karena kita sendiri. Kalau kita dapat keburukan, itu karena Allah atau karena kita sendiri? Saya ulangi, ini ilmu tauhidnya dalam banget nih. Kalau teman-teman mendapatkan kesulitan, keburukan, itu semua karena Allah atau karena kita sendiri? Jangan pernah katakan itu karena Allah. Karena Allah tidak pernah ingin hambanya mendapatkan keburukan. Allah selalu hambanya ingin mendapatkan kebaikan. Surat An-Nisa ayat 79. Surat apa? An-Nisa ayat berapa? 79. Saya ulangi ya. Kalau teman-teman tak ucing ngelewat gitu ya. Kalau teman-teman mendapatkan kebaikan, datangnya dari mana? Ulangi. Teman-teman dapat kebaikan, datangnya dari siapa? Allah. Kalau teman-teman mendapatkan keburukan, kesulitan, datangnya dari siapa? Diri sendiri. Surat An-Nisa ayat 79. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min hasanatin faminallah. Wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik."
Dan apa-apa yang menimpa kamu sekalian, sesuatu yang baik, hasanatin, datang dari Allah. Tapi ketika teman-teman mendapatkan yang buruk, datangnya dari diri kalian sendiri, dari diri kamu sendiri. Maka jangan pernah salahkan Allah. Kalau Allah menginginkan hambanya, mohon maaf ya, misalnya mendapatkan keburukan, zolim dong Allah sama kita. Jadi gimana Ustadz? Kalau hari ini kita sedang mendapatkan kesulitan, keburukan, katakan, ini salah saya. Ini ulah saya. Saya tadi sebelum kesini ngobrol dengan teman saya. Dia harusnya 2 pekan lalu tuh diangkat jadi operational manager di salah satu perbankan syariah. Tapi karena ada isu atau ada wacana bank syariah itu harus di merger, semua bank syariah BUMN itu akan di merger, jadi nggak jadi dia naik jabatannya. Ketika saya tanya, antum gimana? Jadi naik jadi manajer operasional. Apa jawaban dia? Nggak jadi Ustadz. Kenapa? Iya Bang Ane kan ada wacana di merger, semua bank syariah dari plat merah akan di merger jadi satu bank syariah. Terus gimana? Apa respon antum? Luar biasa. Apa jawaban dia? Iya Ustadz, mungkin ini cara Allah menghapuskan dosa-dosa saya. Mungkin ini cara Allah menghapuskan maksiat saya. Sesuatu yang sudah di depan mata, tinggal tanda tangan dia naik jabatan, tapi nggak jadi. Dia nggak menyalahkan keadaan itu. Tapi dia langsung evaluasi. Oh, mungkin ini cara Allah menghapuskan, menggugurkan dosa saya. Jadi kalau ada di antara teman-teman sedang ikut tes seleksi apapun misalnya, nggak lolos, maka tanyakan di hati kita, kok nggak sesuai ya Ustaz dengan apa yang saya mau? Oh, mungkin Allah sedang mengganti semua rasa maksiat saya yang pernah terjadi waktu lalu. Ada teman kita, baru nikah beberapa bulan. Tapi mungkin kondisi rumah tangganya menguji dirinya. Sampai kemudian mungkin takdir membuatnya harus berpisah dengan istrinya. Ketika ditanya, kenapa ya Ustadz, padahal kan baru kemarin saya menikah. Terus tanpa sadar dia menjawab, iya Ustadz, mungkin ini cara Allah mengampuni dosa-dosa saya yang pernah saya lakukan terdahulu. Makanya lihat teman-teman, Nabi Yunus alaihissalam pernah terlockdown dengan ikan paus. Pernah tahu kisah ini ya? Jadi termakan oleh ikan paus, ada di dalam perutnya ikan paus. Pernahkah teman-teman mendengar Nabi Yunus ngeluh sama ikan paus? Ikan keluarkan orang di dia, pernah gak kayak gitu? Pernah nggak Nabi Yunus kemudian ngeluh, marah gitu sama Allah dengan keadaannya yang dimakan oleh ikan paus? Pernah nggak Nabi Yunus menyalahkan umatnya karena yang membuat Nabi Yunus diberikan ujian oleh Allah dimakan oleh ikan paus karena Nabi Yunus enggan lagi berdakwah, mengingat umatnya tidak mau nurut dengan dirinya? Ternyata enggak. Apa yang Yunus lakukan ketika itu? Ketika dimakan oleh ikan paus, ketika dalam keadaan sulit, terlockdown, terhimpit, tertekan, yang Nabi Yunus lakukan hanya kemudian berdoa. Dan doanya mengajarkan kita evaluasi diri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gak mengeluh tuh, gak nyalain keadaan. Nabi Yunus hanya mengatakan kepada Allah, ya Allah, la ilaha illa anta ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Engkau yang maha suci ya Allah, hamba yang zalim, hamba yang salah, hamba yang ingkar, hamba yang jauh, hamba yang gak mau lagi dakwah ya Allah. Sehingga Engkau berikan ujian, aku dimakan oleh perutnya ikan paus ketika itu. Nabi Adam alaihissalam pernah diusir dari surga. Tahu kisah ini? Diusir dari surga
Pernahkah teman-teman mendengar Nabi Adam mengeluh kepada Allah? Ya Allah, nah aku temani diusir dari surga. Pernah? Enggak. Pernahkah Nabi Adam menyalahkan Hawa ketika itu? Hawa, gara-gara mana orang dikeluarkan nih dia ya? Kan diusir gara-gara Nabi Adam makan buah khudi yang memang Allah melarangnya. Pernahkah Nabi Adam menyalahkan setan ketika itu walaupun tahu memang setan yang membisikinya? Tidak. Apa yang Adam lakukan ketika itu? Ketika diusir, dijauhkan dengan Hawa, dengan keadaan yang terhimpit, hanya ada satu lisan yang keluar dari doanya. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zolamna anfusana. Ya Rabb, zolamna, kami yang zolim, kami yang salah. Anfusana, kami yang menzolimi diri kami, ya Allah. Nabi Adam bikin satu pelanggaran, diusir dari surga. Teman-teman pengen masuk surga. Halo? Nabi Adam bikin berapa pelanggaran? Satu pelanggaran, diusir dari surga. Teman-teman pengen masuk surga, udah bikin berapa pelanggaran? Halo? Jelas kira-kira? Pengen masuk surga? Pengen? Banyak pelanggarannya. Terus kumaha tuh? Meureun teu jadi asup nage. Rek asup lupa pelanggaran, balik deui. Tapi apa yang Adam lakukan ketika Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana ya Rabb, seandainya masih ada ampunanmu ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Wa tarhamna, sayangi hamba ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jangan jadikan hamba orang-orang yang rugi ya Rabb, ya Rabb. Jadi artinya gimana? Kalau teman-teman sedang sulit, sedang punya masalah, sedang mendapatkan keburukan, tapi semua itu diakumulasi untuk memaafkan, mengampuni dosa-dosa teman-teman yang terdahulu, nggak apa-apa ya Allah, hamba ikhlas, hamba ridha, hamba ikhlas, hamba ridha. Asalkan dengan ujian itu mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Sekarang Ahilman tanya, teman-teman yang di sini dosanya banyak atau sedikit? Banyak aja, banyak banget. Terus apa yang mau kita banggakan? How you like that? Bagaimana mungkin kita akan bilang tentang diri kita kepada Allah sedangkan dosa kita juga banyak? Maka softlist mulai hari ini buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Teman-teman dikasih kesempatan bertemu dengan corona, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, pandemi seperti ini tidak datang tiap tahun kan? Mungkin ada yang menyebutkan 500 tahun sekali katanya. Ada yang menyebutkan 1000 tahun sekali katanya. Ada yang menyebutkan terakhir flu Spanyol kalau tidak salah itu tahun berapa gitu. Ya, Allahu Akbar. Dan teman-teman bertemu. Ahilman nggak pernah, mohon maaf ya, kan kayak di film-film, iya nggak sih? Kayak di film-film nggak sih? Teman-teman ketemu dengan pandemi yang kita nggak boleh keluar, semuanya pakai masker, terhimpit. Pernah kebayang nggak sama teman-teman? Pernah kebayang nggak? Ahilman nggak pernah mimpiin gitu, nggak pernah. Nggak pernah kebayang akan ketemu momen ini gitu. Dan akhirnya kita ketemu. Sebelum Ramadan, Ahilman pernah bikin voice video gitu ya. Ramadan tanpa corona gitu kalau nggak salah. Dan itu cukup viral dan cukup didengarkan oleh banyak orang gitu. Ramadan tanpa corona. Ya Allah, saya nggak kebayang. Gimana kalau Ramadan ini nggak ada tarawih lagi? Saya nggak kebayang kalau nggak ada mudik lagi. Nggak kebayang kalau nggak ada ngaji Quran bersama lagi. Nggak kebayang kalau nggak ada hal-hal yang baik, buka bersama dengan teman kita, sahur bersama. Kejadian apa enggak kira-kira? Kejadian, semua kejadian? Kejadian. Gak pernah kebayang sama kita. Jadi gimana Ahilman? Yes. Kalau semua yang dihadirkan oleh Allah, itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita, maka kita harus ikhlas menyikapinya. Jadi, saya ulangi ya. Kalau teman-teman sedang punya persoalan, sedang mendapatkan keburukan, katakan bahwa ini adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Lebih baik Allah balas dosa kita di dunia daripada Allah buka dosa kita nanti di akhirat. Gak apa-apa. Coba kalau teman-teman bisa menghitung dosa kita, gak usah jauh-jauh lah. Pertama, hitung kesalahan kita kepada Allah. Berapa sering kita meninggalkan sholat?
Berapa sering kita mungkin ketika Ramadan tidak berpuasa waktu itu. Yang akhwat, mohon maaf gitu ya. Berapa sering mungkin dulu aurat kita pernah terbuka. Dan kita tahu itu salah Ustaz. Kita tahu itu keliru Ustaz. Itu sama Allah. Turunin sama orang tua. Berapa banyak di antara kita yang pernah membuat air mata orang tua menangis karena kelakuan kita. Pernahkah ada yang durhaka kepada orang tua? Hatta disebutkan dalam Al-Quran, bicara saja nggak boleh. Wala taqul lahuma uff. Dan jangan engkau berkata sama orang tua. Saya ini bukan hanya saja. Mungkin kita pernah marah sama ibu kita. Pernah marah sama ayah kita. Pernah membangkang kepada orang tua kita. Pernah marah dengan keadaan orang tua kita. Sampai mohon maaf tidak sadar tanpa terasa ada di antara teman-teman di sini yang orang tuanya sudah tidak ada barangkali. Ahilman, dulu waktu kecil nakal sekali. Sampai orang-orang di kampung itu sering nyebut kita itu budak bangor lah, anak nakal kalau bahasa Indonesianya. Diadukan sama ibu saya, diadukan sama ayah saya. Dan saya tahu bagaimana dulu ibunda saya, ayah saya barangkali mungkin capek punya anak ayah saya. Sampai kemudian Allah mencabut usia ayah saya. Tidak lama kemudian mencabut usia ibunda saya. Kalau teman-teman tanya apa yang membuat Ahilman sekarang pengen istiqomah dalam dakwah. Kenapa Ahilman pengen belajar Al-Quran? Kenapa Ahilman ingin belajar agama? Satu di antara tujuan saya. Saya ingin memberikan kado terbaik bagi orang tua saya. Karena dulu waktu saya kecil barangkali saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Mungkin orang tua saya menyesal punya anak kayak saya. Maka tidak ada waktu yang Allah berikan di sisa waktu saya kecuali berbuat baik, beramal soleh, jadi anak yang taat, jadi anak yang baik. Semata-mata bukan untuk kita, tapi ini adalah kado spesial bagi orang tua kita. Syukur-syukur kalau masih ada, teman-teman punya kesempatan membahagiakan orang tua kita. Tapi kalau sudah tidak ada, demi Allah, ini kesempatan terbaik. Karena orang tua yang sudah wafat di alam kubur, disebutkan dalam satu keterangan, mereka pernah bertanya kepada malaikat Munkar Nakir, penjaga kuburan. Apa pertanyaannya? Wahai malaikat Munkar Nakir, kenapa semalam kuburanku terang? Kenapa semalam kuburanku wangi? Kenapa semalam kuburanku lapang? Apa jawaban Munkar Nakir? Wahai fulan, sesungguhnya kemarin aku melihat di antara anakmu ada yang beramal soleh, di antara anakmu ada yang mendoakanmu, di antara anakmu ada yang membacakan doa untukmu. Tapi malam ini aku tidak menemukan itu. Bahkan aku melihat anakmu ada yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, yang dosanya, yang maksiatnya menjadi sempitnya kuburanmu dalam tempat itu. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau teman-teman sayang sama orang tuanya, mungkin belum bisa menghajikan, mungkin belum bisa mengumrohkan, mungkin belum bisa Ahilman. Gimana caranya? Cukuplah jadi anak yang soleh, cukuplah jadi anak yang baik, rajin ngaji, jaga sholat, baca Quran, sedekah, infak, kurban. Makanya kalau ada yang nanya, Ahilman, kalau saya berbuat baik, niatnya buat orang tua nyampe apa enggak? Allahu Akbar. Jangankan berbuat baik, doa aja nyampe. Teman-teman berdoa nih, bagi orang tua itu nyampe, apalagi berbuat. Ayo perbaiki semuanya. Sama Allah sudah, sama orang tua sudah, cek, sama adik, kakak. Ayolah, jangan habiskan waktu kita untuk berbuat tidak baik. Sama teman, sahabat. Ya, ini kesempatan emas bagi kita untuk evaluasi diri, untuk terus berbenah ya. Bahwa katakan kita hari ini berbeda dengan kita yang dulu. How you like that? Bagaimana mungkin kita bisa buktikan kepada Allah kalau kita belum ada perubahan dalam kehidupan kita?
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada dua MC kita yang super duper luar biasa. Haikal, Mlong, waktu dipersilakan. Apa bedanya teguran dan cobaan? Itu yang mungkin kita kadang bingung gitu ya, maksudnya itu teguran atau memang cobaan yang harus kita hadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya bagus sekali. Pertama, ujian itu jenisnya ada dua. Jadi ujian manusia itu jenisnya ada dua. Disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dua. Ujian itu kata Allah, dan kami pasti akan menguji kamu sekalian bisyarri dengan sesuatu yang buruk atau keburukan, wal khairi dan sesuatu yang baik, fitnah sebagai ujian. Saya ulangi ya. Jadi ujian itu bentuknya ada berapa? Dua. Satu, keburukan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang sulit, sesuatu yang gak enak buat kita. Atau yang kedua, justru Allah menguji kita dengan sesuatu yang baik-baik, ya, kebaikan, kebahagiaan. Jadi bagaimana Ustadz? Artinya dalam fase apapun, dalam skenario apapun itu semuanya ujian. Selama kita hidup, selama itu kita akan diuji. Teman-teman sehat, ujian atau bukan? Teman-teman sehat, ujian atau bukan? Ujian. Teman-teman sakit, ujian atau bukan? Ujian. Teman-teman lapang hidupnya, ujian atau bukan? Ujian. Teman-teman sempit hidupnya, ujian atau bukan? Ujian. Teman-teman kaya, ujian bukan? Teman-teman miskin, ujian atau bukan? Sebelum nikah, ujian bukan? Kencang betul, itu ujian itu ya. Sebelum nikah ujian, setelah menikah ujian, sudah menikah belum punya anak, ujian bukan? Setelah punya anak, ujian bukan? Jadi semuanya ujian. Sepakat? Oke. Kalau teman-teman sepakat bahwa setiap etapa hidup kita adalah ujian, maka fokusnya ketika diuji jangan lihat ujiannya, tapi fokuslah dengan sikap kita terhadap ujian itu. Kalau teman-teman sedang ikutan tes seleksi satu perusahaan, satu pekerjaan, kemudian teman-teman ikutan tes, ada soalnya, betul? Kalau ada soal, tugas kita apa? Menjawab soal tersebut. Kalau hasilnya nggak lolos, hasilnya nggak lulus, yang salah soalnya atau jawaban kita? Yang salah soalnya atau jawaban kita? Kalau teman-teman diuji dalam hidup dan teman-teman tidak naik kelas, nggak naik derajat dari ujian yang Allah berikan itu, yang salah ujian Allah atau sikap kita terhadap ujian itu. Paham sampai di sini? Maka nanti untuk melihat ahilman, ujian ini teguran, cobaan atau azab. Kalau bahasa Quran tuh kira-kira begini, ada tiga, ada bala itu ujian, dua ada musibah itu himpitan, ada azab, ada azab. Nauzubillah. Fokus ya. Ujian itu, lihat. Ujian itu akan diberikan oleh Allah untuk apa? Menaikkan derajat, buat naik kelas. Bagi siapa? Bagi orang beriman. Syaratnya beriman dulu. Jadi kalau teman-teman di sini merasa masih ada iman di hatinya, ada iman di lisannya, ada iman di pikirannya, dibuktikan dengan amal soleh, maka kesulitan apapun dalam hidup, ini adalah cara Allah menaikkan derajat kita. Jangan pernah bilang azab. Kan ada yang bilang kemarin ya, oh ini corona ini azab katanya. Nauzubillahi min dzalik. Azab itu kondisinya rusak seluruhnya, hancur seluruhnya. Dan azab hanya akan turun ketika sudah tidak ada lagi orang yang beriman, atau mungkin banyak mayoritasnya tidak beriman. Sekarang saya mau tanya, masih adakah di Bogor ibu-ibu tua yang bangun di sepertiga malam kemudian sholat tahajud? Masih ada apa enggak?
Kita yang sudah sepuh sering bangun jam 3 subuh. Mereka merengek, menangis, minta ampun sama Allah. Itu yang menyelamatkan azab turun hidup. Masihkah ada anak muda di Bogor yang sering ikut kajian? Masih ada? Mana buktinya? Emang masih muda? Buktinya. Masih ada. Jadi bagi orang beriman, ujian itu buat naik derajat. Yang kedua, ujian jadi teguran. Bagi siapa? Dia beriman sih, tapi mohon maaf, dalam amalnya masih ada maksiat, dosa yang dia belum sempat minta ampun kepada Allah. Jadi untuk mengukur ini ujian, musibah atau azab bukan dari Allahnya, tapi dari kitanya. Kalau teman-teman di sini merasa dosanya banyak, maksiatnya banyak, berarti saat teman-teman diuji itu apa namanya? Teguran. Jadi teguran tuh nggak bisa dipukul rata, karena bagi orang itu beda-beda. Tapi kalau Ahilman boleh bilang, ya memang kita ditegur sama Allah, sedang disentil sama Allah. Nah kalau azab, nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak. Karena azab hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka niscaya aku berikan keberkahan. Berarti apa premisnya? Kalau sudah nggak ada yang beriman, kalau udah nggak ada yang bertakwa, la fatahna alaihim barokati minas sama walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah akan menyiksa kita. Makanya ya, punten nih. Sesulit apapun hidup kita, jangan menggadaikan iman kita. Iman itu kekuatan yang paling dahsyat, paling dalam. Dan iman itulah yang bisa memberikan ketenangan dalam hidup kita. Bagi orang beriman, apapun yang datang itu semuanya baik. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan sikap orang beriman itu. Innama amruhu kullu khair. Setiap apapun yang datang dalam hidupnya, semua baik. Ketika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika mendapatkan kesengsaraan, kesulitan, maka dia bersabar. Jelas ya? Baik. Yang kedua, bagaimana caranya agar setelah diuji kita naik kelas, Ahilman? Gimana caranya? Caranya adalah benerin sikap kita ketika menghadapi ujian itu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholah innallaha ma'as sabirin. Orang beriman itu menyikapi ujiannya dengan sabar dan sholat. Punten. Sabar itu tidak identik dengan putus asa. Sabar itu tidak identik dengan berdiam diri. Sabar itu tidak identik dengan pasrah. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman katabrak, joh, cicing weh. Hayu atuh ka dokter, aku mah sabar weh. Eta mah lain sabar ngaranna. Apa namanya itu? Gitu pokoknya mah. Bukan sabar. Teman-teman, mohon maaf, di PHK dari pekerjaan. Terus, diem. Ayo atuh kan kamu harus makan, harus cari kerjaan segala macam. Kumaha Allah we dari rezeki mah geus Allah nu ngatur. Terus kumaha Allah we. Da moal paeh urang mah kieu we bae. Sabar tuh enggak begitu. Kalau teman-teman di PHK dari perusahaan, buka, googling, cari inspirasi, kira-kira bisnis apa ya? Coba saya mau tanya, bisnis apa yang paling terpuruk ketika pandemi corona apa? Dampaknya kena banget. Apa kira-kira? Apa? Pariwisata. Mungkin ada yang bekerja di pariwisata. Hotel tutup, travel, haji, umroh juga tutup. Terus kumaha teman-teman? Kudu kumaha? Orang jalan-jalan sorangan we bae. Da wanu jalan-jalan, ripuh kan ka urangna. Sekarang
kalau teman-teman yang sabar kemudian dia tahu datang dari Allah, maka dia hadapi dengan ikhtiar terbaik. Saya mau tanya, bisnis apa yang paling menguntungkan ketika pandemi? Jualan naon? Masker. Jualan apa lagi? Jualan cireng? Wih, tanya Teh Hana. Cireng itu beliau peningkatan penjualannya luar biasa ketika pandemi. Karena orang di rumah pengen ngemil, betul apa enggak? Kebayang tuh jadi reseller cireng. Buka, ini kesempatan emas. Ulah kemudian mundur, ini nggak bisa. Jangan. Sabar itu ikhtiar. Makanya mohon maaf ya, dengan corona kemarin ada dua sikap kan yang ekstrim. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri yang gimana Ustadz? Takut berlebihan. Ada nggak? Takut berlebihan. Ngangkat telepon gembung. Siun corona nah HP. Itu salah. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Tapi juga jangan menyepelekan. Kalau mah da maut mah kumaha alu atuh urang mah da moal maut. Sok we maneh ka tengah jalan tah. Meureun inopa nyium urang, meureun kaganggu ke urang. Jadi sabar itu menempatkan sesuatu pada proporsi yang terbaik, itu baru sabar. Dan jangan menyerah dengan keadaan, sabar. Nah gimana caranya sabar yang tepat? Iringi dengan sholat, buktikan dengan sholat. Sholat itu ada 5 dimensi kekuatan yang dimiliki oleh sholat. 1, sholat itu adalah sarana teman-teman minta ampun sama Allah. Teman-teman tadi subuh sholat, habis sholat subuh bikin dosa, zuhur sholat, maka dosa teman-teman dari subuh ke zuhur diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kalimat apa yang keluar pertama kali? Astaghfirullah. Teman-teman sholat zuhur, habis itu bikin dosa, asar tadi sholat, maka dosa teman-teman dari zuhur ke asar diampuni oleh Allah. Teman-teman asar sholat, habis asar sore bikin dosa, nanti maghrib sholat, maka dosanya diampuni oleh Allah. Oh berarti ahilman penting ayeuna bisa bikin dosa heula atuh orangnya. Kan isuk subuh masih kene aya sholat. Subuhna aya kene, urangna aya atau henteu? Jelas kira-kira? Subuhnya mungkin masih ada, azannya berkumandang, tapi kitanya sudah masih ada atau enggak? Maka sholat mengampuni dosa. Yang kedua, sholat itu mengundang pertolongan Allah. Iya kana abudu wa iya kana stain. Ya Rabb, ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Sholat. Sholat itu proposal kepada Allah untuk minta petunjuk. Jadi bukan hanya pertolongan tapi juga ada petunjuk. Mana bacaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu makna ihdinas siratal mustaqim itu artinya ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena kadang-kadang kalau teman-teman sedang dihadapkan dengan pilihan, suka menemukan pilihan-pilihan yang gak lurus kan? Ya gak sih? Ini baik gak ya? Ini bagus gak ya? Kerjaan ini bagus gak ya? Teman-teman lagi kerja, pengen resign, bayangannya pengen bisnis, pengen usaha. Tapi teman-teman masih ragu, kira-kira kalau saya bisnis usaha ini lancar gak ya? Nanti gajinya gimana ya? Dapatnya gimana ya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu sholat. Yang keempat, sholat juga mengundang keberkahan dalam kehidupan kita. Allah tambahkan. Terakhir, sholat juga menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah. Teman-teman udah pakai masker, udah cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, sudah ikhtiar maksimal? Sudah. Tapi ini kan dunia, ya enggak? Ini kan dunia. Ikhtiar langitnya apa? Ya doa. Doa terbaik kapan nendangnya? Sholat. Ada nggak orang yang sudah jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kena corona? Ada apa nggak? Ada. Jadi gimana? Tetap Allah yang menakdirkan semuanya. Sikap ini yang paling penting. Jadi kalau teman-teman nggak lulus dengan ujian, jangan salahkan ujiannya, karena soal ujian nggak pernah salah. Tapi salahkan sikap kita, jawaban kita terhadap ujian itu. Yuk kita mulai berubah. Kita merubah hari ini ya. How you like that? Bagaimana teman-teman bisa merubah keadaan kita?
Bukan kita yang dulu tapi kita yang sekarang. Lebih arif, bicaranya lebih santun, lebih tenang, ya, lebih positif, lebih punya prasangka baik dan segala macam. Insya Allah Allah naikkan derajat kehidupan kita. Barakallahu fikum.